Ini dia deretannya. Pagi hari ini Jumat 16 Januari 2015, Ola Ramlan melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan, lahir pada pukul 8. Ola memilih melahirkan melalui operasi sesar seperti anak pertamanya agar tidak menimbulkan bekas luka baru. Pada kehamilan Ola kali ini terbilang unik karena ia lebih manja dan minta untuk lebih diperhatikan. Perseteruan Jessica Iskandar dengan Ludwig masih terus bergulir. Perseteruan itu dimulai ketika Ludwig merasa ia tidak pernah menikah dengan Jessica Iskandar dan mengajukan pembatalan pernikahan. Jessica selalu mengungkapkan rasa kecewanya kepada Ludwig di Twitter miliknya. Disinyalir Jessica Iskandar masih sering melakukan komunikasi dengan Ludwig perihal anak mereka. Tetapi berita tersebut dibantah keras oleh pengacara Ludwig. Bahkan saat anak Jessica Iskandar sakit pun, Ludwig hanya menanggapinya dengan dingin. Berita selanjutnya datang dari Yuli Ramawati alias Julia Perez. Dikabarkan sang mantan yaitu Gaston Castaño meminta Juppe untuk kembali ke pelukannya setelah Juppe mati-matian berusaha move on dari dirinya. Meski mengaku masih mencintai Gaston, tetapi Juppe sudah menutup hatinya untuk Gaston. Artis yang baru saja dinyatakan pulih dari kanker ini sedang berusaha untuk membuka hatinya bagi pria baru. Juppe juga menyatakan bahwa ia masih terlalu sakit hati dengan sikap Gaston yang mencampakkannya ketika ia tengah berjuang antara hidup dan mati melawan penyakitnya. Masih jelas dalam ingatan ketika Gaston meninggalkannya karena tergoda rayuan wanita lain. Pakar telematika telah menyatakan bahwa foto Abraham Samad dan Elvira Devi Namira adalah hasil rekayasa. Pernyataan ini mereka buat karena terdapat banyak kejanggalan dalam foto tersebut. Abraham Samad dan Elvira memang saling mengenal dan pernah bersama dalam beberapa acara yang diadakan oleh KPK. Elvira sempat beberapa kali mengunggah foto kebersamaan mereka dalam akun Instagram miliknya. Anehnya, setelah berita skandal ini mencuat, foto kebersamaan mereka sudah tidak ada lagi di akun Instagram milik Elvira. Saya yang bersinar bagaikan sinar matahari ini, Kak Ros, bisa menjumpai Anda di acara Rumpi. Wah. Oke, tadi kalau lihat deretan berita terpanas hari ini ya, di berita terakhir itu saya kemudian mengambil sebuah hikmah ya. Semenjak saat ini saya akan berhenti untuk mengambil foto sedang memonyongkan bibir. Takutnya nanti ditempel ke pipi siapa ya kan, kalau ganteng nggak apa-apa. Kalau ternyata gimana tuh? Susah saya menjelaskannya ya kan. Baik. Dan hari ini juga di Rumpi ya kita punya video eksklusif yang dikirimkan oleh seorang ayah baru yaitu Alvar. Ya, selamat sekali lagi buat Alvar dan Ola. Yang proses melahirkan sesarnya 30 menit katanya ya. Jadi ini adalah tayangan eksklusif bagaimana Alvar menceritakan suasana detik-detik menjelang kelahiran dan seperti apa sesuatu yang berkaitan dengan kelahirannya ya. Tapi karena kita tidak mau kesalahan, jadi tayangan ini juga tidak ditayangkan live dan tidak 3 jam ya. Gitu ya. Baik. Nah, kayaknya kalau saya ngomong sendiri nggak seru ya. Saya panggil teman saya yang tidak kalah serunya. Cowok apa cewek ya? Dia tinggi banget sih, tinggi banget orangnya ya. Cewek tapi maco. Tepuk tangan untuk Melanie Ricardo. Bisik-bisik tetangga. Lagu bisik-bisik tetangga karena kita mau mendengarkan bisik-bisik tetangga dari Melanie Ricardo ya kan. Betul sekali. Kebetulan aku teh ya diundang ke acara ini. Nama saya Kak Ros, jangan teh. Oh iya Kak Ros. Saya emang nggak suka, saya sukanya kopi. Ya kamu kan juga teteh kan? Enggak aku. Itu kan teteh. Iya enggak, aku biasa aja. Kan di belakang habis minum teh. Iya enggak, bener enggak? Nah, gimana? Kak Ros. Jadi aku emang datang spesial ke Rumpi siang hari ini untuk klarifikasi foto aku dan bersama dengan Pak Abraham Samad. Dia tadi bukan sama. Bukan Abraham Samad.
Abraham sangat dia sangat Abraham ya. Sangat Abraham. Sebenarnya kita mau mengundang ini sebetulnya untuk meminta klarifikasi dari Melanie Ricardo ya berkaitan dengan berita ini. Betul. Melanie Ricardo akui tak lagi berteman dengan Jessica Iskandar. Dan akibat pemberitaan itu Melanie Ricardo dibully oleh apa namanya jedar lover. Jessilicious ya. Kan kalau Jessica punya Jessilicious, kalau kalau Melanie punya Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Ini. Kau panggil ya, Komedo. Itu Komedo kan macam jerawat yang keluar-keluar itu ya Komedo. Kayak apa sih sebenarnya tadi? Emang kamu udah gak berteman lagi sama Jessica? Teman-teman, aku pengen klarifikasi untuk kesekian kalinya bahwa aku saat ini memang tidak berteman lagi sama Jessica Iskandar. Kenapa? Karena aku sudah menjalin hubungan dengan Johnny Iskandar. Gila lo, gue menjadi kakak adek keles, gila lo. Jadi lo kenapa ngomong begitu? Saya udah gak temenan lagi sama dia, maksudnya Gini, apa? jadi duduk aja. Boleh duduk Capek ya. kan berdiri kan? Boleh. Oke. Pas gue duduk, awas ini intipin loh. Kayak jangan emosian lah, nanti kebuka-buka. Jadi ceritanya begini, ini aku sambil klarifikasi ya. Gue lagi press conference untuk acara Stasiun Cinta. Salah satu acara Trans TV. Acara yang tayang sebelum ini. Betul. Ya. Salah satu acara Trans TV yang ratingnya bagus banget itu kan. Nah, jadi yain aja ya. Ya. Oke, terus jadi ditanya Kamel, kan sekarang kan Jessica sedang bermasalah misalnya sama si A gitu kan, suaminya atau apanya gitu kan, pasangannya. Kamel kan juga suaminya orang bule. Gimana pendapat Kamel? Menurut saya, misalnya Karus punya suami, let's say suami lo orang apa ya? orang Indonesia. Gue pikir orang gila. Dia memang tergila-gila sama aku sih, ya gila kan? karena cinta kan. Sukunya misalnya sukunya Kan Jawa. sama orang Jawa gitu. Misalnya sukunya Jawa. Kan orang Jawa sama orang Jawa belum tentu sifatnya sama. Benar nggak teman-teman? Iya kan? Ya mungkin Jessica punya pasangan orang bule, aku juga sama Trasun orang bule. Tapi kan bukan berarti sifatnya semua sama. Kata-kata tepatnya yang kamu keluarkan tuh apa sih? Aku bilang sama dia, aku sudah hampir setahun ini tidak bermain dalam satu tempat. Artinya nggak satu acara sama Jessica. Keluarnya adalah Melanie Ricardo tidak lagi mau berteman dengan Jessica. Padahal gue sama Jessica baik-baik banget. Percaya nggak? Percaya ya. Baik banget. Terus kamu dibully dikatain apa aja? Aku nggak pernah main Twitter soalnya. Aku kan soalnya hidupku hanya. Kamu mainnya Friendster sih. Hari ini kan spesial ya. Selain tadi kita akan punya video eksklusif dari Alvar yang baru saja jadi ayah baru, bahkan dia menjadi ayah yang menginisiasi bayinya. Oke. Inisiasi ya, apa? Breastfeeding father. Breastfeeding father. Nah, ada juga bintang tamu spesial kita hari ini. Coba kita intip siapakah bintang tamu saya dan sedang apa di sana dan sama siapa? Berbuat apa? Sedang siapa? Lagi ngapain di sana? Coba ya sebelah kanan, ya Allah. Assalamualaikum ya. Tetap loh. Ya, ada Ria Irawan dan ada Della Wulan, dan ada yang di tengah itu adalah seorang pakar telematika. Della Wulan itu adalah adik kandung dari Julia Perez. Yuli Rahmawati. Betul ya. sekali. Tahu nggak pakar telematika akan membahas apa? Nggak tahu dia. Nggak tahu, Bang. Kalau pakar Photoshop tahu? Akan membahas foto-foto yang lagi seru itu kan? Iya, gitu. Cuma aku gini guys, mungkin kalau emang bener kan tadi ada yang bilang katanya foto itu banyak yang bilang emang rekayasa. Termasuk pakar juga bilang katanya ada yang bilang rekayasa. Banyak keganjalan kan? Kalau aku sih kalau misalnya emang itu rekayasa dan aku tidak bersalah, kalau aku sih jangan dihapus aturan. Kalau menurut apanya yang ada di Instagramnya si Elvira itu? Kita nggak bersalah ya kan? Ya mungkin karena dia kan lagi dia kan lagi mengikuti ini lagi dia acaranya Miss Universe. Oh iya, jadi agak mengganggu kan komen-komen IG yang jualan gitu kan, lawan putih-putih. Iya. Kamu suka jualan juga ya? Makanya nggak main Instagram, nggak main sosial media. Twitter nggak main, tapi Instagram lumayan Cin buat di endorse Cin. Oh, jadi Oke, ini ada berita lagi. Nah, ini dia fotonya ya, foto mesra mirip lah. Itu ini dia fotonya. Kalau menurut kamu, kalau kamu lihat foto ini, perasaan kamu gimana? Perasaan ya, tanya perasaan. Perasaan aku? Perasaan kamu lah ya. Kasih tahu ya. Kamu ketika melihat itu kaget nggak atau ini mah kayaknya ini deh? Ya kalau kaget pasti kaget lah, bener kan teman-teman? Kalau kaget pasti kaget, tapi kalau menurut aku sekarang kalau ngeliat foto nih cowok sama cewek, jangankan cowok sama cewek, cowok sama cowok kadang-kadang. Maksudnya foto bentar.
Foto Bang Ipul sama itu, Bang Ipul sama Ivan Gunawan. Sama Ivan Gunawan sama siapa lah, Menazar. Kan bukan berarti mereka seperti itu kan, kadang-kadang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti itu tuh seperti apa? Ya mereka tuh berteman, tapi bukan berarti mereka seperti itu kan. Ya, mereka berteman. Seperti itu. Nah, artinya banyak orang-orang iseng yang suka memanfaatkan foto kita itu sama artis kayak kita gini lah. Iya kan? Coba kita tanya sama pakarnya, apakah kalau fotonya Melanie ini mungkin diisengin atau enggak? Susah banget. Bersama saya untuk pakar IT kita, Mas Abimanyu. Joget-jogetnya jangan sampai nyenggol. Kalau nggak nyenggol, Tyson minta bayarannya. Bohong, nggak nyampe, nggak nyenggol. Dia yang nyenggol. Dia modus, dia yang nyenggol. Bayar gitu. Preman banget ya. Kalaupun sampai nyenggol banget, Tyson sampai minta bayar, nggak usah khawatir. Argonya masih argo lama kok. Agak. Tarik bawah. Apalagi BBM turun lagi ya, makin turun lagi deh. Oke, mungkin banyak di antara Anda yang belum terlalu familiar dengan Mas Abimanyu ini, tetapi pasti juga familiar dengan kasus-kasus yang marak muncul di media sosial dan dunia maya. Yes. Nah, itu ada kontribusi atau apa ya, ada keterlibatan Mas Abimanyu dalam menganalisanya. Seperti apa, kita lihat yang berikut ini. Pastikan bahwa gambar tersebut adalah rekayasa. Abimanyu Wahyu Hidayat atau yang akrab dipanggil Abah adalah seorang pakar IT kelahiran Jakarta 24 Agustus 1964. Abi yang pernah mencicipi pendidikan dalam dunia perhotelan ini memang sudah menjadi buah bibir masyarakat berkat kemampuan analisanya di bidang telematika. Sepak terjang Abimanyu bermula ketika dirinya menganalisa video Ariel dan Luna Maya. Abi pun adalah orang yang berani memberikan keterangan mengenai keaslian foto Gayus yang berada di Bali dengan analisa 90% asli. Abimanyu juga pernah diminta untuk menganalisa video Ariel dan Bunga Citra Lestari melalui kepingan CD. Abi menyebut jika video itu hanya mampu dianalisa presentasi kemiripannya sebesar 30% saja. Abimanyu pun pernah diminta untuk menganalisa video mesum anggota DPR Caroline Margaret Natasha di tahun 2012 dan hasil analitiknya berujung pada tingkat presentase 60% kemiripan atau asli video tersebut tanpa rekayasa. Ketika Eso Gionino tersangkut permasalahan kekerasan dengan Ardina Rasti, seketika Eso pun langsung menggandeng Abimanyu untuk menjadi saksi ahli. Abimanyu menyebut jika tidak ada suara tamparan dan data rekaman audio tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Rasti di BAP. Publik pun kembali dibuat geger dengan kemunculan foto syur milik Siti Badriah. Siti Badriah mengecam jika foto tersebut adalah rekayasa belaka, namun ketika pakar telematika Abimanyu angkat bicara dengan nada lantang, ia menyebut jika foto itu asli tanpa rekayasa. Abimanyu pun ikut angkat bicara mengenai kebenaran foto pernikahan Vita KDI dengan Bupati Kota Waringin. Tidak hanya itu, foto menghebohkan Vita yang tengah menghitung uang di sebuah koper yang ditaksir mencapai 2 miliar dibuktikan Abimanyu dengan analisa 70% sesuai dengan wajah asli. Kini lagi-lagi Abimanyu mengekspos keahlian menganalisa foto kemesraan yang ditengarai adalah Abraham Samad dengan putri Indonesia Elvira Devi Namira. Keyakinannya yang menyebut jika foto itu adalah rekayasa belaka sontak menimbulkan kontroversi karena foto yang juga sempat dianalisa oleh seorang pakar IT amatir menyebut jika foto mesra ketua KPK itu dimodifikasi tanggal 14 Januari, sementara beredarnya foto tersebut di media adalah tanggal 13 Januari. Sementara seorang pakar Photoshop bahkan berani menyebut foto itu 80% asli. Kini bagaimana Abimanyu menanggapi hal tersebut? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Oke ya. Ini sebelum kita masuk ke foto yang terakhir yang menghebohkan, saya mau tanya, itu kalau pas menganalisa foto yang lagi ngitung duit itu bisa ketahuan nggak dari analisa tuh duitnya benar 2 miliar? Dia nggak ngasih ke saya sih, dia nggak bantuin-bantuin. Cuma kelihatan asli apa enggak. Kelihatan asli atau enggak ya? Oke, kita langsung beranjak ke foto yang diduga mirip Abraham Samad dan Elvira gitu ya, Mas Abah. Soal dengan lantang menyebut itu rekayasa. Dari mana bisa dilihat itu? Apa sih ininya komponen-komponennya? Banyak poin, misalnya dari
tata warna. Tata warna. Ya, tata warna dalam satu ruangan yang sama dan kemudian kecil dengan menggunakan kamera yang sama. Nggak mungkin yang pria dan yang wanita itu umpamanya perbedaannya di sini yang wanita beberapa foto wajah warnanya begitu-begitu aja. Yang pria bisa berubah-ubah. Emangnya bunglon? Nggak mungkin di foto yang satu kehijauan. Coba kita lihat. Aduh, tapi ini di blur ya. Nggak ada yang lebih jelas lagi fotonya ya. Oh, nggak ada. Jadi ada. Ambil di handphone gua ada kok. Oh, nyimpan. Ya kan dari sosial media ada. Oh, jadi dari situ ya, dari skin color. Dari situ misalnya ya, di situ. Nah, kemudian dari bayangan. Dari bayangan. Nah, bayangan wanita yang prianya beberapa itu suka berbeda, gitu loh. Padahal sinar lampu kan satu. Sama. Ya, dalam satu ruangan yang sama kan. Nah, tidak mungkin sekarang sinar lampu pilih kasih. Yang di sini sinarin, yang sini enggak. Iya. Nggak mungkin kan? Yang satu foto ini sinarnya dari sini, tiba-tiba di ruangan yang sama satu foto. bayangannya udah berlainan, gitu loh. Nah, kemudian paling mudahnya ini non telematika deh. Lihat. Seseorang berdua dengan wanita yang disukai misalnya dan kemudian nggak ada siapa-siapa lagi, selebihnya tinggal hanya dia dan setan gitu. Kalau memang terjadi, prianya seneng dong. Iya. Ya. Ini wajahnya nggak kayak utang 2 miliar gitu, kecut. Oh, ekspresi wajahnya gitu ya, Pak? Wajahnya kan Pak Abraham Samad itu kan sangat serius orangnya gitu kan. Tetapi kalau di luar yang di ruangan lagi misalnya bersenang-senang, masa yang mukanya serius terus kayak lagi kita kan nggak tahu, kita nggak boleh seujon dong. Mungkin ternyata mukanya juga serius. Iya, itu saya bilang non telematika. Oh, gitu. non telematika, dilihat dari gestur dan ekspresi gitu ya. Memang ada satu fotonya yang pas begini nih sama Elvira begitu ya. Mukanya tuh kayak Mukanya kenapa, Kak? Kayak dihidangkan gitu. Oh. Gak ada ekspresinya betul seperti. Tapi ya itu kalau itu analisa saya sih. Saya siapalah saya. Aku mah apa tuh? Oke, baik, kita akan bahas lagi berbincang-bincang selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Kita akan bahas lagi, kembali sudah ada di sini Abah Abimanyu dan Melanie Ricardo. Kita bahas mengenai Terus, ya. maaf, manggilnya jangan gitu dong. Apa? Ada Abah Abimanyu dan juga Umi Melanie Ricardo. Umi. Ntar dia dipanggil. Itu jebakan, ntar dia minta bayaran tambahan lagi. Tadi lu nagih. Nagih. Baik, Abah, tadi sudah sampai bahasan mengenai analisa dari mana sih? Pertama dari warna kulit, kemudian juga dari cahayaan bayangan. Nah, kemudian apa lagi sih yang dilihat dari foto? Pixelation itu bagaimana kerapatan gambar antara wanita dengan pria. Gitu loh. Kalau kerapatannya udah berbeda, berarti nggak mungkin. Karena itu beda? Beda. Oke. Kemudian faktor ini, sekarang misalnya logika kalau orang lagi wealthy, berdua kan wealthy ya. Ini ya, wealthy. Dia wealthy, pas dia fotoin di sini, yang tercover di kamera biasanya hanya sedikit. Ini kenapa sampai bisa tangannya wanita yang merangkul di sini begitu banyak. Begini. Pak, maaf, kita jelasin dulu, Kak. Takutnya anak-anak nggak ngerti. Ada yang kalau selfie itu foto sendiri menggunakan handphone. Kalau wealthy itu berdua. Kalau private itu yang takutnya kalian nggak ngerti. Oke, Pak, silakan. Oke, ini ada fotonya di situ ya. Namanya acara rumpi ya. Memang rumpi kita. Oke, kemudian ada juga orang bertanya-tanya kenapa angle-nya kok bisa seperti itu dari atas gitu. Karena nggak mungkin, kalau umpamanya dari satu sudut dulu deh. Kalau orang sekarang yang wealthy dia berdua, kemudian yang pria tangannya turun, ini ada foto ada lagi, itu tangan siapa? Gitu, emang tangan segitu panjang. Begini ya, gitu ya, tangan apa gitu ya kan? Dan dibilang, oh ada fotonya kok bisa dari atas, sekarang Pak Abraham bisa dari atas. Kita suka kalau di tempat-tempat ramai, apalagi kita kalau sering diliput wartawan yang sampai rapat gitu ya. Ya kadang kan ambil dari atas kan, liar aja gitu. Nah dia random dia nyari, tinggal dari mana kalau lagi pas monyong gitu ya. Itu lugaan lah, mudahnya begitu lah. Oke, ada di laptopnya mungkin gambarnya. Oke, kalau ini bukan ini ya. Ini sebagai contoh, saya lagi pegang ini kan, lagi pegang apa namanya di sini buku. Ya. Kenyataannya bukan, saya nggak pegang buku itu. Bapak pegang apa? Buku kosong aja, ensiklopedia, bukan buku yang berisi. Oh, bisa kemudian jadi buku porno juga ya? Iya. Kan bisa ya. Dan lihat jendela kirinya ya, lihat di jendela kiri gelap ya, dilihat di sini saya ubah lagi. Kelihatan ada apa nggak? Kelihatan di sini, tapi kalau kelihatan di kameranya itu ada hantu. Saya bikin hantu di kiri pojoknya itu. Sini ya, Bah? Oh iya, pocong-pocongan, pocong. Ada pocongnya. Iya, Ya. pocong. Pak kaget. Enggak. Jadi sebenarnya kadang-kadang kan ada foto yang tersebar di internet juga. Ini ada foto ada setan penampakan. Belum tentu ya, Pak ya? Bisa diedit. Nah ini sebagai contoh, seorang wanita, dia ada bayangannya. Ya. Orang bilang kan bayangan nggak bisa dimanipulasi. Sebenarnya kalau kita rajin, kita mengerti, ini bisa dimanipulasi sehingga bayangan hilang. Kok jerawat juga bisa hilang dong? Boleh. Utang nggak bisa hilang. Bayangan wajah bisa hilang, bayang-bayang hutang nggak bisa ya. Bayang hutang nggak bisa. Baik, lanjut. Nah, lanjut sekarang ini. Saya lagi memegang. Oh, six pack. Masa muda, masa muda.
Bah, kayaknya udah mateng tuh, Bah. Ini waktu saya di Australia, saya ada pegang surfboard ya. Iya. Nah, surfboardnya saya edit, saya ganti menjadi pegang anjing laut. Nggak menarik, coba cewek. Sebenarnya kemudian masih ada pasir-pasirnya. Oh. Logikanya nggak mungkin saya pegang anjing laut, galak. Betul. Iya, Gitu loh. benar-benar. Oh, Ya. wow. Terus. Next, di sini saya pegang batu karang, saya lagi diving, di saya ngiyang doang. Ya, ada kiri kanannya Iya. batu karang dekat Iya. sekali. Heeh. Saya edit, kemudian saya seolah-olah megang. Apa semua hilang Wah. belakangnya? Iya, dibuang. Di situ kemudian saya ditempelkan belakang shark. Seumur-umur deketan aja nggak berani, apalagi megang. Wow, keren. Keren. Nah, ini mindahkan orang. Saya bersama teman saya namanya Fredor nih ya, gitu. Foto dia punya jenggot, punya Dipindahin. gelang segala. Saya pindahin. Jenggotnya saya pinjam, saya taruh di saya. Kacamata dia saya pinjam, taruh di saya. Cincin-cincinnya dia saya hilangkan, gitu loh. Oke. Oh, jadi seperti kembali ke fotonya Abraham Samad itu yang seolah-olah Abraham Samad itu kan belakangnya juga kosong gitu ya? Iya. Nah, kalau kosong biasanya berarti si editor kurang bisa jeli untuk bermain background, sehingga daripada repot-repot nanti ketahuan gimana-gimana, belakangnya dikosongkan. Dipolosin aja. Jadi Satu. kayak- Yang kedua, kalau itu malah ada backgroundnya lebih ketahuan akhirnya sebenarnya foto aslinya itu seperti apa. Dicari deh tuh Iya. fotonya di mana kan ada Karena settingnya. ini kan sebenarnya hanya dua foto yang digabungkan jadi satu. Itu bukan editan yang Abraham dilukis, enggak. Itu benar fotonya Jadi memang fotonya Samad. Abraham dan fotonya Elvira Yang diedit, cuma kemudian dijadikan di-crop satu. Satukan gitu ya. Nah pertanyaannya kan tadi kan Abah bilang bahwa kalau wartawan bisa dari atas, berarti itu sumber fotonya Abraham Samad dari siapa? Ya bisa dari siapa-siapa, kita kan nggak bisa menduga. Oh, iya. Telematika nggak pernah menduga modus, alasan, motivasi nggak pernah. Telematika nggak bisa, kalau saya bisa. Rumpi. Rumpi soalnya ya. Maaf tadi kan juga salah satunya adalah cahaya, benar ya, Mbak ya? Cahaya bisa dilihat kalau perempuan dan laki-laki berfoto bisa berbeda. Tapi kalau diantaranya tuh cahaya seperti apa kira-kira? Antara laki antara perempuan tuh kan ada kadang macam-macam. Cucok maksudnya cucok. Kamu cucok rempong gitu loh, Mbak. Enggak. Tapi kan nggak tahu. Oke. Nah ini katanya juga ada satu foto selain foto Abraham Samad dan Elvira, ada foto lagi satu yang sangat Ya. menghebohkan dan lebih menggemparkan lagi dan belum terpecahkan. Silakan Abah, ada foto apa itu? Apa ya? Foto apa? Nggak tahu tuh katanya ada. Apa sih? Coba di plasma, di plasma, di plasma. Mana Ini tuh? saya contoh lain lagi nih. Ya ampun. Miley Cyrus dia nggak shopping. Dia masih apa itu? Brad Pitt Brad ceritanya. Pitt. Kok Tyson jadi begitu? Ih, bener itu Tyson 2 tahun yang lalu. Yang cewek cantik banget ya, ayu banget. Oh, Abah, kalau ini rajin berarti ya? Ini contoh yang nggak ini ya. Kalau umpamanya orang mengedit hanya menempel kan. menempel doang, kelihatan. Wajah yang pria kan tetap tegang kan. Oh, Gitu iya. loh. Kita kan nggak seneng gitu. Ini kan. Bang, ada foto Ini aslinya, asli Bang. apa enggak nih? Ya. Yang ini aslinya. Oh, aslinya. Lebih cocok aneh ini daripada yang sebelumnya tuh. Happy kalau langsung pilihannya kan happy Iya, kan. Tapi iya. tadi di situ karena dia memang foto aslinya sendirian. Ekspresi wajahnya kelihatan. Jadi gitu ada ya, Pak. kekakuan Iya, dari lagi segi lonely, ekspresi. lagi sendiri, lagi majang gitu bukan begitu. Oke, beda ya. Oke. Ada lagi juga loh. Apa Coba lagi? nextnya Coba, lagi. coba. Next. Ada. Iya. Itu benar, Abah. Itu bukan fitnah, itu benar. Iya, saya mengaku, Aku saya baru lihat mengaku. fotonya George Clooney foto berdua asistennya. Dikeker banget ya gue. Itu Cocok kenapa loh. nggak dikecilin juga sih lengannya? Atap ya, Bo? Menjadi Oh, foto gitu, yang ya. white itu Iya, lebih Bang. sulit. Kenapa? Karena banyak sekali komponennya yang mesti Iya, disesuaikan iya, kan. iya, Nggak iya. mudah. Benar. Kalau cuma kepala sama kepala mudah. Lebih gampang. Lebih gampang Oh, sekali. Oke, begitu ya. Oke. Baik, nah ini juga kita punya foto aslinya ya. Ini sama teman saya Rene, ini seorang pianis. Gitu. Oh, Oh, pianis. oke. Pakai tangannya juga cantik. Oh. Ya, oke, baik. Nah, kemudian ini ada meme-meme juga yang kemudian muncul di dunia maya berkaitan dengan kehebohan itu. Coba kita lihat ini contohnya. Mana? Bukan ini kan memenya? Memenya masih belum nyampe, masih Belum nyampe. katanya ke sini. Oke. Nah, Abah. Ini kan Abah salah satu pakar IT. Kemudian kan ada orang-orang lain yang juga menilai foto Abraham Samad dan Elvira gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan pakar Photoshop, dia menyebut dirinya adalah pakar Photoshop, mengatakan bahwa menurut saya ini editornya jago banget kalau itu buatan. Jadi ini kira-kira 80% asli, dia bilang begitu. Nah, itu berarti bisa beda. si pakar itu bilang asli, Asli. sedangkan Abah bilang enggak. Rekayasa. Gimana, Itu Bang? bedanya bisa di mana tuh, Abah? Kita syukuri dinamika itu berarti di Indonesia lebih banyak orang yang bisa mengalami pengamatan gambar. Iya. Ya, kita nggak bisa bilang, oh saya paling benar atau dia paling benar. Enggak. Dari sini kita tinggal masyarakat yang menilai. Karena semua apa yang saya ungkapkan itu kan berdasar ada dasar-dasarnya. Ada argumentasinya ya. Dia juga bisa menjelaskan. Dari sana kita bahkan saya sama dia bisa bergabung dan kemudian menganalisa dan kemudian informasi ini kan bisa bermanfaat bagi misalnya pihak yang membutuhkan. Apakah ini memang sebetulnya dia apa enggak?
Ini loh pembuktiannya gitu Kalau loh. one day nanti diundang dua-duanya ke Rumpi, terus kita adu kebenarannya, kira-kira Abbas siap dong. Kita berdua jadi Rumpi, laki sama laki. Abah, selain menganalisa foto itu, apakah itu rekayasa atau bukan? Ataukah kalau dari keahlian Abah itu juga bisa menelusuri dari mana sumber pertamanya? Telematika kan memang seperti itu, gitu loh. Ya, jadi misalnya melakukan penelusuran, pertama kita lihat dari nanti gambar-gambar yang sama beredar, cari di mana yang paling dulu, ambil berarti itu yang biasanya sebagai sumber. Ya kan nanti kita telusuri, ini masuknya itu dari mana? Abah sudah dimintain tolong untuk Belum ya? Belum mintain tolong. Tapi kayaknya kepolisian juga punya tim Ada. lagi ya. Saya sering jadi saksi ahli kepolisian dan mereka juga punya ahli-ahli yang oke lah. Gitu. Mungkin mereka ya? sudah kompatibel, apa dari kompeten lah. Nah, karena kabarnya memang yang pertama mengupload itu sudah ketahuan, hanya saja dia begitu canggihnya sehingga lokasinya itu dipindahkan ke mana gitu, sehingga pindah-pindah. Mau dipindahkan sebenarnya tetap bisa kita lacak. Kemampuan polisi kita sudah mumpuni, tinggal kemauan. Oh, tinggal gitu. kemauan. Bangsa Indonesia kemampuannya oke banget loh. Gitu lah. Tinggal kemauan dalam arti maksudnya kan ada faktor nanti ada faktor politik lah, faktor apa. Nah, itu jadi repot kan. Kemauannya gitu ya. Nah. Tapi itu secanggih itu kalau kita mau dicari buktikan, bisa dibuktikan apakah ini rekayasa atau bukan ya? Iya. Siapa sumber yang mengupload? Cuma kalau memang itu hal yang penting, ini kan cuma foto, gambar sama foto. Nggak mengganggu, effort banget. Nggak mengganggu juga stabilitas bernegara. Wah, Tidak. ya. Artinya gini, juga kita Apabila kalau sekarang mah agak mengganggu dikit Iya, ya mengganggu buat kan. pihak-pihak yang bersangkut, tapi maksudnya kan tidak membuat kedamaian negara ini jadi berkurang gitu. Kata Dan siapa? kalau buat saya sih gini, ini juga sebetulnya masukan juga buat kita. Kita kan sekarang internet udah begitu luas ya, Bah. Artinya begitu kita melihat sesuatu, jangan langsung bereaksi. Iya. Termasuk kalau kita melihat yang seperti ini, coba ini ada siapa ini Paris Hilton kayak masuk ke gini WC lihat ya nih, kan? Ya kan? Paris Hilton ada. Kalau ini pasti fakta, ini pasti beneran. Ini pasti beneran. Abang, ini bukan abang yang bikin kan? Enggak lah kalau Abang mau suka bikin iseng-iseng bikin kayak gitu nggak? Nah ini nih. Iya. Oh ini dia abang. Ini bener banget. Kenapa lo lihat Jessie bibirnya tebal banget situ? Itu sebetulnya bukan tebal bibirnya. Bibir tadi tipis kok. Kan pedesan makan sambal. Ini nah oke. Ini Rihanna. Ya Allah Rihanna lagi beli apa? Oh beli bubur ayam ya kan? Yes, Oke gitu-gitu. Jadi ini ada memang canggih itu softwarenya apa sih? Memang ada. Apakah kita yang orang-orang awam ini juga bisa melakukan seperti itu? Kalau belajar bisa. Kalau belajar Ya, bisa. software-nya banyak macam-macam. Nah, kemudian saya tidak bisa menjelaskan di sini karena kan nanti kayak jualan. Karena software-nya banyak yang bayar dan harganya berjeti-jeti software-nya. Pakai dia yang minta honor. Kalau yang saya biasa gunakan adalah software-nya open source gitu loh. Open source jadi memang gratis, bisa dipakai, tinggal berlatih. Di FB ada dan saya berlatih udah banyak orang, pengikutnya udah sekitar 1.500-an. Nah, mereka bisa mempelajari, mungkin dari salah satunya itu yang jadi belajar mencoba ngedit-ngedit ya nggak apa-apa, tinggal tujuannya aja. Tujuannya ya, semua itu ada kembali kepada tujuannya. Baik, nah salah satu yang juga pernah dianalisa oleh Abah ini adalah foto Siti Badriah. Oh, yang dulu. Iya. Ada fotonya. Oh, oke. Waktu itu Siti Badriah pernah kita undang ke sini dan kita tanya lagi, benarkah itu foto dirinya? Jawabannya apa, Kak Ros? Kita lihat yang berikut ini. Video. Atau fakta bahwa yang menyebar foto syur itu adalah dari pihak kamu sendiri untuk menaikkan nama Siti Badriah. Fitnah atau fakta? Apa? Pertanyaannya apa sih? Foto itu memang sengaja disebar untuk menaikkan pamor kamu. Fitnah! Fitnah atau fakta bahwa foto itu memang benar kamu dan bukan rekayasa. Itu fitnah. Itu fitnah kata Siti Badriah. Yakin fitnah? Kamu tidak mau ganti lagi? Tidak mau call a friend atau 50-50? Tidak. Yakin? Itu fitnah ya? Tidak. Lalu bagaimana dengan artikel di depan situ yang menyebutkan ada seorang pakar telematika yang mengatakan bahwa foto itu bukan rekayasa, itu orang asli. Wajahnya tidak ditempel, tapi begitulah adanya. Wajahnya mirip sekali dengan kamu itu. Oke. Foto syur Siti Badriah bukan rekayasa. Titik 2, pakar telematika. Oke, terus saya jawab apa dong? Gak tahu. Oh ya. Muka kamu apa bukan? Nah, kalau dalam kasus foto-foto seperti itu kan kadang-kadang ada
bahasanya adalah diduga mirip atau diduga adalah Iya. gitu. Nah, apakah dari sisi telematika bisa membuat hitungan-hitungan bahwa memang iya dia dari ukuran hidung ke sini, hidung ke mata, hidung ke untuk meyakinkan bahwa itu memang orang yang bersangkutan? Kasus yang itu deh ya. Iya. Itu video kayaknya Udah yang deh saya ya. bahas. Yang saya bahas kan. Nah, itu scene itu ada di dalam filmnya. Ada cuplikan mungkin nggak sengaja atau gimana itu sampai ada itu dan kemudian ada di YouTube. Silahkan dicari. Saya nggak mau bercuplikan. Jadi sumbernya linknya. adalah filmnya. Ya, sumbernya Kemudian di dirubah filmnya. dalam bentuk foto. Kemudian film di-capture. tersebut itu hanya sepersekian detik. Uh-uh. Ditayangkannya dibikinnya pelan-pelan kan, berganti baju di Oke, sini. slow motion gitu, Bang. Jadi itu foto video itu tidak ada yang rekayasa, tetapi kalau mau dijelaskan itu adalah stuntgirl, bukan stuntman. Jadi bukan dia dalam arti itu mengenai ceritanya dia, tetapi itu dibanggakan bahwa ada yang bilangnya ya kan karena wanita kan Ya, dari ya. belakang. Jadi Itu stuntman, jadi stuntgirl. Stuntgirl. Jadi bukan stuntgirl. Siti Badriah. Tapi ada yang mengakui waktu itu saat itu dia mengakui bahwa memang itu iya. sebetulnya dia dari tayangan film. Saya bilang enggak, antara foto yang tubuh yang asli dengan tubuh yang ini sedikit lebih nggak bisa cerita lah. Tapi dia tahu lah. Si Abah tahu aja kalau lebih ini lebih itu. Iya. Tunggu. Abah tuh mau mengatakan bahwa tubuh si ini lebih itu dari itu tuh secara ilmiah atau secara perasaan? Digital. Oh, digital. Oke, digital. Oke. Jadi kalau orang dilihat dari samping itu kelihatan ukurannya bagaimana dan dari samping gimana. Kan kalau dia disumpel bisa aja, Bah. Bisa aja, benar. Abah, kalau aku secara digital dan secara perasaan gimana, Bah? Coba. Dia berani lihat, nggak bawa komputer. Oh, harusnya dari komputer. Abah kalau disumpel kan bisa, Bah. Hah? Disumpel bisa. Gini, foto yang waktu itu kelihatan itu tidak disumpel sama sekali dan benar-benar plus. Jadi karena harus ada perbandingannya berarti. Iya. Perbandingan antara foto yang tanpa busana dengan yang berbusana. Yang tanpa busana dan berbusana. Ini sudah berbusana tidak seperti itu dan kemudian dibandingkan dengan yang tidak berbusana, loh kok lebih gimana? Tapi kan abang nggak tahu yang berbusana itu apakah ada sumpulannya atau enggak ya, Rumpi banget ya gue ya. Rum menimbulkan pertanyaan baru, benarkah? Semakin seru dan semakin nggak keru-keruan ya. Pokoknya yang jelas ini adalah ilmiah ya. Kalau Anda mau percaya atau enggak ya terserah Anda. Saran saya adalah percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Harus. Berarti kan Abah ini kan bisa melihat mana yang asli dan mana yang tidak. Terutama kan misalnya video dan Secara juga ilmiah, foto. bisa Satu dianalisa. pertanyaan saya sebelum kita break iklan ya, Bah. Kalau penonton yang depan ini asli cowok atau bukan? Dan kemana-mana tetap di Rumpi No Secret. Adik, ayo. Ibu, aku bukan anak kecil. Mau dibantu, Dik? Aku bukan anak kecil. Adik, sini ibu mandiin ya. Aku bukan anak kecil. Aku bisa mandi sendiri. Gimana caranya adik mandi sendiri? Dia bisa. Kan dia pakai Lifebuoy Body Wash, menjangkau ke bagian yang sulit diraih untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kuman. Jadi tak perlu khawatir. Dia bukan anak kecil lagi, Pak. Tunjukkan caramu, tipu tak jilat celupin. Katakan caramu, gulung tumpuk atau kunyah. Lihatkan padaku caramu mainkan krimnya. Jangan ragu untuk bagi dan impikan. Nikmati Oreo sesuka hatimu. Temukan cara yang berbeda setiap harinya. Imajinasikan cara yang kamu mau. Nikmati Oreo. Tahukah Ibu, hanya dengan menambahkan 1 sendok bangung, tumis kangkung yang Ibu masak untuk keluarga bisa semakin lezat. Sajikan lezatnya tumis bangung. Baru Vaseline Instafair dengan Micro Reflectors membuat kulitmu jadi 4 kali lebih cerah seketika. Dan dengan kekuatan merawat dari Vaseline, kulit terus bertambah cerah. Baru Vaseline Instafair, kulit lebih cerah seketika. Putus emang gak enak, enaknya move on sama sambal ABC. Dengan nikmat pedasnya sambal ABC, nikmati lagi selera makanmu. Makin dicocol, makan makin enak. Sambal ABC, makan makin berselera.
Tapi sepatu baruku. Ayo sana main. Kalau dengan berani kotor bisa mendapatkan teman baru, kenapa harus takut kotor? Rinso Anti Noda. Noda bandel cepat hilang dengan sekali kucek. Ayo berani kotor. Rinso Anti Noda. Nina. Siapa ya? Alvin ya? Doni. Teng. Bikin nasi aja. Renyah dan coklatnya lumer di mulut. Nestle Crunch. Good food, good life. Meong. Seperti ayam yang direbus lama, Royco memberikan rasa ayam yang begitu mantap untuk sup Anda. Karena cita rasa sempurna, hadirkan momen indah. Meong. Royco, penuh cita rasa. Glamor bukan karena parfumnya, tapi So Clean pewangi glamornya. Dulu tuh aku cupu banget. Sampai ada yang kasih aku So Clean pewangi glamor. Double parfumnya yang berlipat-lipat, stay menjagaku tetap wangi. Aku jadi ngehits di mana-mana karena wangi glamornya. So Clean pewangi glamor. Wangi mewahnya never ending. Perfume, lupain deh. Shadow Master bangkit kembali, membuat pedal pop tak berdaya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan petualangan terbaruku di dunia Magic dengan membeli 5 es krim pedal pop dan dapatkan 1 DVD Magilika. Beli sekarang. Sebagai kesehatan gigi, saya tidak mau ada hal yang menghalangi kesuksesan. Karenanya, DNA Ini fotonya ya sudah sadar karena dia juga menjalani prosesnya adalah sesar. Jadi ya? setelah melahirkan juga perlu pemulihan. Begitu wow. Oh, ke rumah. Ini pertama kali foto ini. Ini adalah sebelum operasi, yang ini sebelum operasi banget. Sebelum masuk kamar operasi. Sebelum masuk kamar operasi. Tahu, ini adalah foto operasinya. Tuh ya. Ya ini memang disiarkan secara tunda ya, hanya di Rumpi, no secret. Tapi nggak 3 jam. Oke. Ini operasi sesar betul nggak, Mbak? Apa jangan operasi zebra lagi, jangan-jangan. Jadi ini proses melahirkannya cepat ya. Ini adalah sesar yang kedua buat Ola Rahman dan masuknya tadi jam 7.30 di dalam berapa selesai 30 menit. Jadi jam 8 itu bayinya lahir. Sampai saat ini berita yang saya baca juga belum ada namanya gitu. Nanti juga ada videonya dikirim dari Over tapi belum ready. Lagi di karena mungkin masih sibuk kali kan, harus diazanin dulu anaknya, didoain dulu karena kan masih ribet pastinya. Udah dikirim, kita lagi persiapan. Selamat sekali lagi untuk Ola dan Opar ya. Semoga anaknya dan ibunya juga sehat semuanya. Baiklah.
Oke, sekarang Abah, bagaimana sekarang tipsnya kalau terjadi foto-foto yang tidak diinginkan tersebar ke media? Apa kita telepon Abah aja, Abah? Tolong dihapus gitu. Kalau kita memang kita pelaku dan kemudian ada ya bukti foto kita itu ada tampil ke internet, nggak usah berupaya untuk menghapus. Nggak usah berupaya untuk menghapus. Karena sekali sudah ada yang mengunggah, kemudian ada yang lain mengunduh, kita mencoba setengah mati menghapus ini, nanti ada yang mengunggah lagi, mengunggah lagi, terus saja. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah bikin foto kayak gitu. Sudah terjadi. Sudah terjadi. Sudah terjadi, lebih baik diakui saja. Masyarakat Indonesia orangnya pemaaf. 1 tahun 2 tahun akan memaafkan, kemudian melupakan. Oh, artinya makin kita bilang, oh aku enggak, Ya, makin orang justru makin urak gitu. Apalagi orang-orang seperti ini kali ya, Bang. Tapi lebih baik sebetulnya upaya pertama sih jangan akui dulu. Kalau nggak diakui nanti saya lebih naik di TV aja, saya ditanyakan bener nggak sih gitu. No comment. Dapat job. No comment nanti kalau diundang sini minta honornya tinggi. Tambah lagi buat teman-teman masyarakat publik gitu ya, lebih baik kita nggak usah selalu harus percaya. Ya semua apa yang nampil percaya. Bacanya jangan pakai kemudian pakai mata kira-kira ini sebenarnya memang iya apa enggak. Tapi ya sudah kita lihat aja. Ini sebagai anggap sebagai tampilan hiburan aja lah ya. Hiburan dulu gitu loh. Oh, yang ngeliat juga belum tentu lebih suci dari yang difoto gitu ya. Bagus tuh kata-katanya ya kan. Semua gambar ada tujuannya. Dan kita ya semua gambar yang membuatnya ada tujuannya. Di-upload oleh orang lain pun ada tujuannya. Yang mengunggahnya juga ada tujuannya. Dia bisa menjadi mengarah ke yang wanita pada saat itu. Akhirnya yang kena yang pria. Atau mengarah kepada yang pria yang wanita ada. Padahal lagi ke pertandingan atas nama Indonesia loh. Oh iya tuh. Siapa sih apa? Aku jadi rumpi deh, penasaran deh apa. Ini si Elvira. Nggak tahu namanya. Ivan Gunawan. Salah ya. Ada Gunawannya juga sih. Oh iya, Ivan Gunawan juga menghapus foto-foto cita-cita di Instagramnya ya kan. Jadi jangan menghapus dan mengakui saja kalau memang itu yang bersangkutan. Kalau enggak ya bilang enggak. Iya. Oke, baiklah. Nah ini kalau Elvira kan juga menghapus foto-fotonya dari Instagramnya gitu. Apa kalau menurut Abah itu juga tindakan yang bijaksana atau sebaiknya nggak usah sih, dia diem aja gitu? Foto-fotonya dia yang sama Abraham Samad. Oke, tentu pertama yang bisa menjawab dia, kenapa dia hapus. Tapi secara apa istilahnya? Sebetulnya nggak perlu, kalau sudah itu kan sudah ada yang mengunduh. Pada saat ditampilkan dia udah kan diunggah tau ya, diunggah kemudian diunduh. Sudah ada yang mengunduh. Udah ada yang ngambil. Iya udah. Jadi kalau memang udah tampil kan pasti akhirnya tampil seperti yang mungkin karena terganggu aja kali Bah, karena kan kadang-kadang maaf banget ya komentar orang-orang tuh di Instagram kadang-kadang suka terlalu gitu loh. Jadi mungkin daripada terganggu mendingan untuk kenyamanannya dihapus mungkin kali ya Bah. Apalagi mungkin sudah hampir ketemu final misalnya kita nggak pernah tahu ya, ternyata daripada nanti jadi pembicaraan di negara kamu kok ada yang kayak isu-isu gini, lebih baik jadi bahan penilaian juga gitu ya. Oke, karena tapi sebetulnya memang foto-foto itu udah ada yang ngunduh sih. Mengunduh ya betul ya, mengunggah dan mengunduh gitu ya. Jadi sebagai itu juga nggak ada gunanya juga akhirnya tutup ya, mungkin inilah preventif dikit-dikit ya. Jalani saja. Baik, apalagi kita lihat foto kebersamaan Elvira dengan Abraham Samad. Kan sudah diunduh ya kan? Ada lagi. Nah ini deh, coba lihat fotonya. Ini foto aslinya, apakah diambil dari foto asli? Ini lagi. Bukan yang ini yang ada di Instagramnya, kan ada memang yang berdua pada saat lagi pakai mahkota, pada saat lagi mungkin press conference seperti itu ya, ada berdua tuh emang. Tapi dan berdirinya agak berjauhan dan tidak ada ekspresi sama sekali kedekatan, biasa aja normalnya orang foto gitu. Ya sebenarnya kalau foto itu kan sebenarnya bisa berkata banyak ya, cuman kalau di bawahnya dikasih keterangan, nah itu baru berbeda ya. Betul. Gitu ya Abah ya. Kira-kira begitu. Kurang lebih begitu. Ada ini. Oh ini malah aku belum lihat. Kalau gini kayaknya malah yang benar, waktu itu sempat ada kebersamaan yang ini, tapi nggak di ruangan yang gini. Gitu loh. Ini kayaknya ruangannya sama kayak foto yang tadi tuh ya, Bah ya? Kenapa? Ini ruangannya backgroundnya? Pintu-pintunya, Iya. Itu kan jendela kos-kosan tuh, Bah. Malah tidak semakin jelas, ini semakin kabur, malah makin ngaco. Kalau ini masyarakatnya nggak ikut rumpi. Kalau ini asli nggak, Bah? Kalau ini asli kan? Saya nggak analisa yang ini nih. Oh, analisanya tadi yang foto berdua-dua. Ya harus dianalisa dulu nih Abah ya. Coba Abah lihat dong, Bah. Nggak bisa pakai bantuan telanjang. Kita kan bisa. Saya melihatnya bukan hanya sekedar duduk bareng kemudian, oh ya ini asli nih, nggak valid dong. Pernyataan saya kan uang telematika. Jadi kita lihat aplikasi. Pakai aplikasi kita zoom, kita lihat pixelationnya, colornya kita lihat, semuanya color itu bicara. Ketika Abah menganalisa sebuah foto, ketika itu muncul di dunia maya kan kemudian ada mungkin juga orang kemudian ngambil terus dirubah-rubah lagi, unggul lagi seolah-olah itu adalah foto yang sama padahal beda gitu. Bagaimana Abah memilih foto yang mana yang dianalisa? Kita ngelihatnya jangan hanya membandingkan satu foto kemudian selesai. Ya kita tadi ada gambar yang kayak gini, kita coba lagi cari, itu kan panggil pakai nama kan.
Panggil pakai namanya nanti keluar lagi nama-namanya di situ. Kemudian ya ke Instagram kita search aja by topik apa. Jadi gitu. cuma bukan satu foto tapi ada beberapa foto dibandingkan. Foto yang sama. Iya, bukan harus yang sama. Yang semua topik yang mengenai kasus-kasus yang ini gitu. Nah, pasti mengemuka. Kemudian nanti kita bisa tahu. Iya, ini benar apa enggak, yang mana yang lebih benar gitu. Iya. Karena kan kadang-kadang suka asli dikata palsu, yang palsu dikata asli. Itulah zaman sekarang, baiklah. Dalam ya ungkapan saya. Ih, pengen gue cubit bibirnya. Ayo kita kembali ke berita gembira. Sekarang videonya Alvar sudah ada ya. Ini eksklusif hanya di Rupi No Secret. Rupi, alhamdulillah hari ini tadi Mbak Ola sudah melahirkan. Tadi jam 8 pagi dalam keadaan sehat, alhamdulillah, berkelamin perempuan. Alhamdulillah tadi beratnya hampir 3 kilo, tingginya berapa? 48. Dari pagi kita udah siap-siap dari subuh, masuk ruang operasi jam 7, dan Mbak Ola kemarin beberapa hari sempat saya ke Bandung, nggak bisa tidur 3 hari. Tidurnya jam 4, jam 5, terus mungkin kepikiran, akhirnya saya pulang, bisa tidur. Dari kemarin udah nginep di rumah sakit, pagi ini udah dioperasi. Saya waktu operasi saya ikut dampingin, saya di sebelahnya, megangin tangannya, pundaknya. Terus saya juga motong tali pusar. Ini foto saya di operasi. Oke, terus sebelum operasi saya doain. Pemirsa Rumpi, mohon maaf ya, Mbak Ola belum bisa hadir karena masih proses benar, karena tadi tidak operasi, biusnya belum. Sekarang juga bayinya juga lagi perawatan. Jadi saya salamin ke Mbak Ola. Suami siaga ya, Karos? Dipegangin ya. Kamu dulu dipegangin nggak? Suami siaga. Waktu aku juga sesar, Tasan juga megangin, tapi kebetulan bukan megangin aku, megangin tangan dokternya. Oke, baik. Selamat sekali lagi buat Ola dan Alvar ya. Iya, selamat ya. Sekarang kita akan beralih kepada bintang tamu kita yang berikutnya. Kita akan bertanya-tanya mengenai seorang pedangdut yang kontroversial dengan kisah-kisahnya. Ya. Kita akan tanya 2 orang terdekat dari si pedangdut itu. Siapa? Pedangdutnya adalah Julia Perez, Yuli Rahmawati. Oke, tepuk tangan untuk Ria Irawan dan Della Wulan. Aku nyambut dulu. Cuy. Awas mentok. Maju mundur cantik. Enggak. Enggong. Halo, terima kasih sudah datang ke sini. Silakan duduk ya. Apa duduk di situ, Abah? Lihat cewek-cewek di sini, Abah. Sini, Ria di sini, Ria. Abah maaf ya, Abah nggak bisa duduk sini, Abah. Abah kalau duduk bareng kita, Abah menang banyak ntar, Abah. Ya, Abah nanya, Abah. Gimana? Apa di bawah pada motor gimana? Aduh. Itu kalau begitu nanti menimbulkan fitnah-fitnah nggak benar. Nanti saya dipikir menganiaya pakar telematika kan bahaya. Oke, nah langsung saja kita masuk. Kalau sudah ada 2 orang yang terdekat dengan Julia Perez, kita akan tanya berdasarkan fitnah atau fakta. Masukkan kursi panas saya ke sini. Ria gini. Sampai sini, Bo. Gimana Bu kabarnya kamu? Baik. Semangat. Masih bisa koprol? Ih, bisa banget. Please bisa. Bisa ya. Ih, luar biasa loh. Luar biasa loh ibu ini. Kan if you believe in miracle, miracle will come to you. Oh, amin banget. Kemarin juga baru pergi kemana sih? Kemana? Batam ya? Kemarin ngajak Jupe tahun baruan ke Batam, jemput terus sama wrap party karena Jupe terakhir, terus sama bantuin Jupe nanya ke dokternya. Oh, gitu. Jadi waktu udah selesai ini pengobatan, Desa udah panik gitu. Lu ikut aja ya ke dalam ya udah dok. Terus nanya apa lagi nih? Ya udah orang udah kata udah sembuh, dok. Udah pertanyaannya paling gampang ya, kapan Jupe siap hamil itu aja kan? Cuma karena dia udah panik kan jadi nggak nanya. Udah siap tuh katanya, tinggal nyari bapaknya doang, bapak anaknya. Gue udah bilang, lu udah deh, nggak waktu lo lagi nyari lelaki, nyari bapak, calon bapak tuh anak. Jadi bapaknya tuh anak tapi bukan lakinya Jupe, gimana sih? Gak tahu, terserah dia. Tapi bukan yang dulu kali maksudnya, kan masih banyak laki-laki lainnya. Tapi sekarang maksudnya pikirannya jangan nyari lelaki. Oh, nyarinya adalah ayah dari buat anak lu gitu.
Deh, kira-kira tinggian nggak kursinya? Ah, enggak. Nih bangku taruh Jangan sini. belajar pakai enggrang. Ria Irawan dan Dela Wulan silakan duduk di sini. Aduh. Bisa ya Bu ya. Oke, mau kemana Bu? Mau blok apa? Sono bengkolan. Oke, kita tanya biar seru aja. Ini adalah formatnya fitnah atau fakta. Jawab fitnah atau fakta. Dela Wulan. Benarkah bahwa Julia Perez sempat diduga terkena penyakit jantung? Oh, enggak, itu cuman gosip aja. Cuman gosip yang cuman ngomong karena siapa? bukan. Jadi karena apa sih namanya, dia lemas terus tiba-tiba dia pingsan, nyangkanya tuh orang dia jantungan, padahal orang yang nyangka bukan dokter. Enggak, bukan, maksudnya gini, waktu dia lagi abis di kemo, kan dia lemas tuh. Terus dia malam-malam bangun ke kamar mandi, jatuh. Terus jatuh. Tapi karena jatuhnya itu karena dia lemas karena makan, memang ada gangguan jantung, tapi nggak penyakit jantung. Bukan jantung. Oh, gangguan jantung nggak teratur gitu ya? Iya. Jadi agak lemah jantungnya. Tapi dia sempat panik ya karena panik ya. Panik, yang manggilin ambulans sahabat gue, Nisa. Untung gue udah kenalin. Si Diana udah PA gitu, Diana PA kan. Dia udah panik-panik begitu. Oke, baik, kita tanya sekarang ke Ria Irawan. Fitnah atau fakta bahwa demi pengobatan di Singapura selama beberapa bulan ini, Jupe sampai harus menjual rumah mewahnya sebanyak 2 buah. Enggak, bohong. Bohong ya? Iya. Katanya dia jual Dia nggak mau ngibet si Gaston, jual yang rumah yang satu, dia masih punya rumah yang gedean. Gimana gue nggak ngerti gimana. Jadi rumah yang satu dikasih ke Gue Gaston. kemo kali ya, orang nggak ngerti omongan gue nih sekarang apa. Ya, gue masih ngomong jangan sombong. Kenapa nggak ngerti? Jupe itu cuma nggak mau ngenang rumahnya Rima sama Gaston. Mengenang. Oh, jadi rumah itu dijual bukan buat pengobatan tapi karena untuk melupakan Gaston gitu. Iya, sama biasa asuransi kan reimburse belum keluar kan asuransi bayar jika ingat tuh. Diganti jika ingat. Bukan kayak BPJS ya. Loh, katanya Gretong. Kalau jual mobil itu kenapa? Belum laku. Oh, belum laku. Jadi dia bukan untuk pengobatannya, bukan? Jadi pengobatan itu biayanya udah ada dong, duitnya kaya dong. Udah dari bapak tirinya. Serius loh, bapak tirinya yang... Iya, kemarin tuh gue tanya sama Mpok Sri, gitu jawabnya. Udah bapak tirinya. Betul gitu ya, Dela Wulan ya? Yuli. Dari papa aku. Dari papa ya? Bener, papamu ya? Papa ya. Bukan papa-papahan ya? Bukan dari lakinya si Sri gitu. Dari suami mama aku. Fitnah atau fakta Dela Wulan bahwa Julia Perez itu selalu terjatuh karena kondisi badannya begitu lemah? Iya, karena nggak makan, bego. Tapi kemarin jalan sama gue seminggu naik 2 kilo. Naik 2 kilo. 2,7. Iya, makan dulu. Terus habis itu dia Nah, gue hanya naik 5 kilo. Enggak apa-apa kok, Boha. Gue yang ngebek. Udah naik Ngebek mulu, gue yang ngebek. Dia turun berapa kilo sih? Kayak kurus banget. 10 kilo. Makanya sekarang dia hindarin yang live tuh karena dia malu. Krempeng. Oh, krempeng banget. Tapi kan masih ada. Tapi kan masih temontok kan. Ya kan aneh badannya segini, bebannya segono. Berat dong ya, gak doyong gitu gimana ya? Kan osteoporosis. Kamu senang banget ya? Fitnah atau fakta bahwa Gaston itu menghibah-hibah ingin kembali kepada Julia Perez? Benar. Fakta. Siapa yang menciptakan lagu atau nyanyi sendiri atau gimana sih? Ah, bukan. Dulu waktu gue kemarin di situ, yang waktu gue ke Singapura terus ngajak liburan tahun baru ke Batam, gue dikasih tahu. Ngapain dia? Iya begitu deh. Mohon minta balik. Makanya kemarin gue parang, gue bilang, lu ke Bali jangan-jangan karena ada gosip Gaston di Bali ya? Enggak, Gaston di Argentina. Awas lu ya, jangan ngejar-ngejar lo ya. Oh, Gaston ngapain? Malu kan kalau ngejar-ngejar nyusul keberatan depan. Badan kelewek. Ada nggak di HP-nya? Ada nggak di HP-nya dia lihat? Peace ya kak. Tunjukin videonya ada. Peace ya. Ingat ya, jangan membuka aib orang, Allah akan membuka aibmu. Lu istighfar dulu sebelum buka. Kan bukan aib. Kan nggak aib kalau pacar minta balikan, bukan aib ya kan? Ini kalau itu kan Gaston sama Yuli. Iya. Kalau yang lain sih Mamat sama Midun emang nggak apa-apa. Ini kan masalahnya Yuli. Mana Yuli? Ini chattingannya Yuli sama Gaston. Iya, sama Gaston. Itu yang rempong apa? banget dia jadi adek. Aku kan pengen tahu. Iya. Tuh langsung tuh disensor tuh.
tuh langsung disensor. Disensor malah dikasih unjuk. Ini aja. Nih ya, aku bacain ya. Bacain. Jadi tuh sih. Gue ogah nanti ya tiba-tiba ada yang buka aib gue, utang-utang gue digituin di TV. Ya Allah. Gue ogah. Gue gak ikutan ya Allah, gue gak ikutan. Jadi tuh si Gaston tuh chatting dulu kan sama Jupe. Nih kayak begini tuh Feliz Ano Nuevo sayang gitu. Ya, jadi apa sih bacanya tuh kayak, artinya? apa sih artinya tuh Lu kagak tau artinya. Dia minta kali baju gue yang warna biru ada di sebelah kanan tolong dikirim ke Argentina. Aku ngerti nih maksudnya, ini foto ini tuh gambarnya tuh kayak foto-foto masa lalu. Bukan. Ini foto kayak arti tuh kayak cowoknya tuh dulu ninggalin ceweknya yang nangis, terus nanti gantian ceweknya yang seneng. Lu gini, lu bacanya gini bisa pandang mata lo. Gimana coba caranya? Jadi ceweknya udah seneng, cowoknya yang sedih. Ini kayak ibarat kata nih kan kemarin si Gaston seneng nih. Ini tukang tarot si Gaston. Apa segitu dikirim-kirim gambar? Oh, jadi dia menggambarkan perasaannya bahwa dia perasaan dia tuh ketika yang tulisan dia minta balik ada gak? Ada, nih dia. Udah itu aja. Karena gue udah lihat. Nih. Coba baca sini, kuliah kau bacain ya. Aku selalu buat kamu yang terbaik. Aku nggak basa-basi. Heh, cuman rumpi enggak. Makanya Yuli gak mau. Makanya Yuli udah gak mau. Gaston udah ngondek. Aku cuma ingat karena kita banyak Natal, kamu temenin aku. Terima kasih banyak atas semuanya. Dan aku cuma minta maaf dari dalam hati aku. Aku pernah bilang sama kamu, gak pernah aku dapat perempuan kayak kamu. Walaupun kamu benci aku. Lakinya dulu. Julia Perez. Aku tetap sayang sama kamu. Semua keluarga aku kirim salam buat kamu. Dia jawab apa? Red. Dia nggak pernah balas. Jadi ini chattingannya si Gaston semua. Aku capture it. Gaston ngomong gini, Julia, aku tahu hari ini hari yang terakhir yang kamu lakukan, kamu kemo. Aku doain biar semua berjalan dengan sempurna. Aku selalu doain buat kamu biar Tuhan Yesus, terus bahasa apa itulah. Walaupun kamu nggak jawab aku cuma mau bilang aku tetap sayang sama kamu dan peduli kamu. Nanti malam aku SMS kamu lagi. Jangan lupa doa. Tuhan selalu sayang sama kamu. Sampai besok sayang. Gimana tadi semuanya? Tanda tanya, semua jalan dengan lancar. Maaf ya, nggak macet. Maaf banget. Oh. Dia tuh kirim voice note sampai sekarang tuh nggak voice note jangan putar-putar voice note. Gak bisa. Kan dia capture doang. Aku kan capture. Dia udah aja Surati. Puas banget sih lo, buka aib. Enggak. Jadi kamu capture si Jupe tahu nggak? Enggak. Jupe lagi di mana sekarang? Lagi di Jogja. Ngapain? Ada Gaston di situ ya? Enggak. Tapi sih kayaknya si Gaston mau balik ke sini, tapi kakakku yang udah bener-bener udah nggak mau lagi. Kira-kira kalau Gaston balik ke sini, apakah Jupe masih akan sekuat itu? Kayaknya kuat lah ya, sekarang aja kuat. Gimana kalau menurut Ria? Gue bawa, tinggal kemana kek, ke Singapura lagi kek, kemana kek, gampang aja. Bawa kabur aja ya. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol rumpi dengan perempuan ini, 2 menit lagi. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumpi. Dia Perez itu mandi-mandi di Bali itu ngapain sih? Sebenarnya ritual apa itu dia? Buang sial. Gimana kalau menurut Ria Irawan, temennya yang suka Julia Perez itu? Ya si Julia ke apa si Jenong itu satu. Nggak tahu deh, gue juga bingung. Suka marah-marahin nggak sih kalau dia suka drama gitu, suka apa? Gitu nggak? Dia kan orang yang cerdas, sebetulnya ngerti momen untuk jualan gitu ya. Untuk jualan dia sangat ngerti. Tapi maksud gue orang-orang di sekelilingnya itu belum tentu juga paham atas pola pikirnya Yuli untuk ini momen ini gue harus keluarin buku, momen ini gue harus ini ya, itu doang gitu. Jadi kalau gue bilang sih daripada dia mandi-mandi ya, air 7 gunung, tawan dia makan deh. Malu-maluin kerempeng. Gitu ya, jadi dia kurang makan ya sekarang ya? Iya udah. Oke, baik, kalau sekarang dia kurus banget. Nah kalau untuk suntik sperma itu gimana dia? Gak usah suntik sperma, dia udah siap. Malah dokternya orang Singapura gini, you wait ya until menstruation ya, 1 menstruation and then you cannot play ya. Cannot play ya. Bukan play ha. Kalau play gimana, langsung aja Jos gitu. Enggak, maksudnya sekali dia berhubungan bakal sekali dia berhubungan pasti akan terjadi. Iya, terus kamu jangan kesini, terus waktu ntar kalau tiba-tiba hamil kamu jangan kesini dan bingung karena itu normal, sudah biasa aja. Tapi tunggu dia 1 kali mens dulu. Oh, 1 kali mens. Jadi bisa sudah siap Jupe calonnya yang belum ada gitu ya. Haji Mansur. Ada ya, udah dijodohkan.
Oke, baik, selesai. Enggak, maksudnya Mansur itu maunya dibacanya Mansur. Gitu. Jadi tetap buleleng juga, buleleng juga. Mansur. Bukan gue yang ngomong ya. Oh, jadi harus ya, jodoh mah Mansur. Jadi harus buleleng ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Tadi ya. Oh belum. Ada rahasia terakhir yang mau diungkap mungkin mengenai Gaston? Dela? Ya mudah-mudahan Gini aja deh Yul, sekarang lu gemukin Mbak Jupe, lu gemukin badan nih sekarang. Kapan lu bisa datang ke Rumpi lo langsung deh ya. Maaf kata kalau kita salah bacot. Terus yang kedua, lu jangan ladenin tuh. Kalau lelaki udah duitnya habis, langsung ngejar-ngejar lu balik. Walaupun katanya cinta seganteng apapun ya, cinta itu juga lama-lama hilang, lupa juga ya kalau udah lama gak ketemu ya. Karena itu jangan ketemu. Ingat yang jeleknya aja, ingat tuh. Duit tuh udah menurun. Lo lagi sakit harus sio. Jadi udah lupain aja. Jupe, we love you, sehat selalu sayang. We love you. Terima kasih Melanie, terima kasih Del, terima kasih Ria, terima kasih ya. Ini adalah dua segmen yang paling heboh dan saya tidak boleh mengungkapkan. Yuli, lo datang ke sini ditunggu di Rumpi lagi. Tidak ada yang saya katakan lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.